Pada tahun 2020 sampai 2023, gue itu sempat fokus untuk latihan powerlifting. Meskipun gue nggak menang competition apa-apa, tapi latihan gue revolve atau ada di sekitaran latihan squat, bench, dan deadlift. Nah, ketika bench press, awalnya sih gue gak ngerasain ada sakit apapun yang terlalu bermasalah ya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue ngerasa bahu gue itu gak nyaman, khususnya ketika gue ngelakuin bench press dengan beban yang berat. Gue udah pernah untuk turunin bebannya, dan juga gue udah pernah untuk nge-tweak atau ngubah tekniknya. Tapi permasalahan dari bahu gue ini itu gak hilang-hilang. Gue akan jelasin ke kalian kenapa sakit bahu ini mungkin hanya terjadi dan kenapa barbell bench press itu bukan untuk semua orang. Yang pertama, gue akan menjelaskan sedikit tentang stabilitas. Jadi ketika kalian bayangin suatu struktur ya, misalkan bangunan. Kita mau bangunan itu kokoh dan bisa menghadapi gaya mungkin dari gempa bumi dan juga gaya-gaya lainnya dan gak gampang roboh. Ketika kita bayangin sebuah struktur seperti itu, bahan apa yang kalian pikirkan pertama kali? Pasti adalah konkrit ataupun semen ataupun beton ataupun besi dan juga bahan-bahan kuat lainnya. Jadi dari prinsip sederhana ini kita bisa membayangkan tubuh kita juga seperti itu. Manusia itu akan beradaptasi terhadap suatu impuls atau suatu rangsangan yang diberikan. Jadi ketika kita mau berlatih kekuatan atau strength, kemungkinan besar kita juga harus punya badan yang lebih kaku, karena badan yang kaku ini memberikan keuntungan agar kita itu bisa memproduksi gaya sebesar mungkin. Berlawanan dengan yang namanya fleksibilitas dan mobility. Pada powerlifting kita itu mau tipe badan yang lebih kaku dan bukan yang lebih terlalu chaos dan gampang gerak. Jadi mobility demand pada gerakan-gerakan powerlifting itu sebenarnya nggak terlalu tinggi. Misalkan pada squat kalian cuma tinggal perlu hit depth atau di bawah dari parallel. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita memang sudah beradaptasi terhadap beban yang berat dan kita harus nge-lock atau kunci semua badan kita ini akan kehilangan ruang gerak atau range of motion. Pada bahasa biomekanik, bench press yang terlalu berat ini akan menciptakan suatu efek kompresif yang tinggi pada tubuh kalian. Jadi ibarat kalian bayangin ketika kalian bench press, bagian atas kalian itu tertekan oleh beban dan bagian bawahnya ketika kalian jepit scapula kalian untuk stabilitas itu juga ketekan, jadi ketekan depan dan belakang. Adanya limitasi gerakan ini biasanya itu merupakan sebuah problem yang berulang dan juga akumulatif. Selain itu juga, beban yang berat itu sudah pasti akan membebani tendon dan juga sendi kalian. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan beban berat yang berulang, maka cedera terkait overuse atau terlalu banyak pemakaian pada suatu tendon itu akan semakin tinggi. Yang kedua, gue akan membahas soal sifat natural dari sebuah bar. Jadi bar itu jika kita tahu ya garisnya segitu aja dan tangan kita itu harus memegang barnya dalam posisi fix. Berbeda dengan dumbbell ataupun cable yang ketika kalian pegang kalian bisa putar-putar tangan kalian. Pada bar ya pegangnya akan pronated seperti itu aja. Karena bar ini garis lurus maka kalian itu nggak bisa untuk melakukan rotasi pada siku kalian dengan lebih bebas ataupun pada pergelangan kalian. Jadi ketika kita memegang bar yang fix implement seperti ini, kemungkinan besar kita juga akan harus mengkompensasi pada bagian tubuh yang lain. Karena pada dasarnya, tubuh manusia itu bergerak sebenarnya berdasarkan perputaran pada suatu segmen atau sendi. Kalau misalkan tubuh kita itu nggak bisa untuk memutar dari pergelangan tangan kita misalkan, kemungkinan besar kita akan berputar pada sendi-sendi yang lain. Contohnya pada bench press kita sering melihat adanya elbow flare ataupun siku yang terbuka keluar. Banyak orang yang bilang bahwa elbow flare atau ketika siku kalian keluar itu adalah hal yang buruk. Padahal itu adalah bentuk dari kompensasi tubuh kalian mencari ruang ketika kalian lagi melakukan bench press. Dan biasanya ketika kalian membatasi pergerakan dari siku kalian ini yang seharusnya natural itu keluar, maka kemungkinan besar kalian juga akan membatasi gerakan-gerakan pada sendi lainnya. Ini biasanya menyebabkan bahu kalian tuh nggak enak, atau mungkin ada bagian-bagian tubuh kalian yang juga nggak enak. Terus dari info-info yang udah gue kasih, apa solusi yang bisa gue tawarkan untuk kalian? Yang pertama adalah tanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian memang harus pakai bench press? Ketika kalian memang fokusnya adalah untuk hipertrofi atau pembesaran massa otot atau binaraga atau bodybuilding, bench press ini sebenarnya nggak wajib. Kalian bisa aja untuk pakai misalkan dumbbell ataupun cable ataupun mesin yang menawarkan variabilitas pada pegangan dan juga pada mekanisme penekanannya. Selanjutnya adalah variasikan atau modulasikan tipe bench press kalian. Jadi beberapa dari teman-teman mungkin aja pengen memaksakan bahwa ya gue harus bench press. Entah itu karena kalian powerlifting atau entah itu karena memang suka bench press. Saran gue, misalkan 3 bulan sekali ganti gaya bench press kalian. Sesimpel kalian lebarin gripnya, sempitin gripnya, atau mengganti dengan variasi-variasi yang udah gue sebutin tadi. Ini akan memberikan stimulus yang berbeda, jadi kalian itu lebih tidak rentan terhadap sebuah fenomena overuse tadi. Selanjutnya lagi itu adalah active rest phase.
Ketika kalian mungkin terpaksa untuk ngelakuin bench press dengan beban yang berat, gue asumsikan kalian powerlifting ya, pastikan ketika misalkan selesai kalian picking atau ketika memang udah max out gitu ya RPE 10, kalian bisa untuk ngelakuin yang namanya active rest phase dengan cara ya udah sebulan kita nggak ngelakuin barbell bench press ataupun nggak barbell bench press dengan beban yang sangat berat. Ini memastikan apa? Memastikan bahwa tendon kalian dan juga connective tissues kalian itu pulih sepenuhnya dan juga siap untuk dilatih lagi pada sesi atau blok yang berikutnya. Yang terakhir, saran yang gue bisa kasih tahu itu adalah progres bebannya jangan terlalu berat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dari minggu ke minggu, jangan kalian gila untuk nambahin 10 kilo satu sisi ketika kalian bench press. Kemungkinan besar bench press itu ditambahnya bisa lebih pelan ketimbang squat ataupun deadlift misalkan pada powerlifting. Ini terjadi karena ya memang otot chest itu nggak sebesar otot glutes kalian, nggak squat otot quads kalian. Jadi ketika kalian bench press, biasanya ketika kalian nambahin beban terlalu berat, cedera itu akan lebih gampang untuk terjadi. Jadi itu tips yang kalian bisa untuk lakukan. Sekali lagi kalian nggak perlu untuk lakuin bench press kalau misalkan memang kalian nggak nyaman ataupun kalian memang nggak harus untuk ngelakuin bench press. Jadi sebenarnya ada banyak cara lain untuk kalian gedein chest tanpa adanya bench press. Kalau kalian suka sama informasi seperti ini dan pengen lebih belajar tentang fitness, bisa langsung gabung ke Discord Academy Fitness. Linknya gratis, gue kasih di bawah, kalian tinggal masuk. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini, support channel gue biar channel gue bisa berkembang. Gue Onyx Jaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.